Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kita akan membawakan alur cerita Girl From Nowhere episode 5, Social Love. Dan seperti biasa, silahkan skip di sini buat yang gak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe buat yang mau lanjut nonton videonya. Oke, let's check this out. Nano, seorang murid baru, tiba-tiba menjadi terkenal di sekolahnya setelah dia menari bersama Han di acara penyambutan murid baru. Media sekolah mulai mengeluh-elukan Nano dan Han yang dianggap sangat serasi. Bahkan mereka membuat sebuah julukan Hanno, Han dan Nano untuk mereka. Banyak orang mengidolakan pasangan baru sekolah ini. Meskipun pada kenyataannya untuk saat ini mereka hanya berteman. Bahkan Han sebenarnya memiliki seorang kekasih bernama Yui. Yui mulai cemburu dengan berita kedekatan Han dan Nano. Tapi Han masih bisa meyakinkan Yui bahwa ia hanya mencintainya. Dan Han berjanji tak akan memiliki hubungan asmara dengan Nano. Pada siang itu, Jer, wartawan sekolah, mengabarkan jika Nano menghilang. Han dan teman-temannya pun mencarinya ke semua sudut sekolah. Ternyata Nano terkunci di kamar mandi. Han pun datang untuk menyelamatkannya. Hingga kejadian itu menarik perhatian seluruh sekolah. Yui tak bisa berbuat apapun saat Nano memeluk Han dan semua orang terpesona akan keromantisan mereka. Dan di depan semua orang, Han justru langsung meminta Nano menjadi pacarnya. Nano menjawab dia mau menerima Han dengan satu syarat, yaitu Han tidak boleh meninggalkan Nano. Yui hanya bisa menahan amarah melihat adegan itu di depan matanya. Semua orang sangat mendukung hubungan Han dan Nano. Bahkan mereka sampai membuat berbagai aksesoris bergambar wajah Han dan juga Nano. Kemesraan mereka semakin terlihat di depan umum. Yui yang sudah tak bisa menahan emosinya pun bertengkar dengan Han. Dia meminta Han segera memutuskan Nano. Han terus meyakinkan Yui bahwa dia hanya berakting menyukai Nano. Dia melakukan itu agar semua orang tetap mengidolakannya. Akhirnya, Han berjanji akan memutuskan Nano dalam waktu 2 hari. Tiba-tiba, Jer, Nano, dan murid-murid lainnya masuk ke ruangan tempat Han dan Yui berada. Lalu Nano menangis melihat mereka berdua. Han pun mengejar Nano yang telah berlari keluar. Kemudian Han menemukan Nano yang sedang menangis di sebuah ruang kelas. Akhirnya, Han pun mengakui jika dia dan Yui berpacaran. Han berusaha menjelaskan pada Nano, tapi Nano yang tadinya menangis tiba-tiba tertawa. Dia berkata bahwa dia sudah tahu sejak awal jika Han dan Yui berpacaran, dan dia hanya membantu Han menjadi seorang yang populer sesuai keinginannya. Lalu Han berkata, jika memang begitu, berarti sekarang mereka bisa berpisah. Tapi Nano pun mulai berakting lagi jika dia sangat sedih harus berpisah dengan Han. Dia pun berkata, Han akan kehilangan popularitasnya jika berpisah dengannya. Sementara itu, seluruh warga sekolah mulai membenci Yui yang dianggap sebagai perebut kekasih orang lain. Kemudian Han dan Yui pun merencanakan untuk merusak citra Nano di depan penggemarnya agar Han bisa putus tanpa menurunkan popularitasnya. Mereka membayar murid lain agar mendekati Nano. Lalu mereka memotretnya seolah Nano sedang bermesraan dengan pria lain. Pada malam harinya, Yui memasang foto itu di seluruh mading sekolah. Namun saat ia sedang memasangnya, para penggemar Hanno datang dan memotretnya. Keesokan harinya, di kantin, semua orang memakai topeng Hanno dan memperhatikan Yui. Dan ketika Yui melawan, semua orang melemparinya dengan makanan dan berkata, setelah itu Yui menghubungi Nano untuk menemuinya di belakang sekolah. Tapi yang datang ternyata adalah para penggemar Hanno, dan mereka semua menghajar Yui.
Pada malam harinya, Han yang tak bisa membela Yui hanya bisa mengobati dan menenangkannya. Han pun memiliki ide untuk menghabisi Nano. Setelah itu, dia bisa berpura-pura bersedih dan kemudian mereka berdua bisa bersama lagi. Maka keesokan harinya, Han memberikan secarik kertas pada Nano yang memintanya untuk datang ke atap sekolah. Saat Nano sampai di atap sekolah, Yui pun langsung memukul kepalanya. Kemudian seisi sekolah digegerkan dengan Nano yang tergeletak di lantai karena jatuh dari atap. Lalu Han datang dan segera berlari mendekatinya. Han kini berakting sedih melihat keadaan Nano. Han berakting seolah menyalahkan dirinya sendiri sehingga para penggemarnya menaruh simpati padanya. Dari atas, Yui dengan gemetar melihat pemandangan itu. Di tempat lain, Yui kembali mengingat saat dia dan Nano berada di atas gedung. Saat ia sedang mengancam Nano, Nano justru tertawa dan setelahnya dia menjatuhkan dirinya sendiri. Jadi bukan Yui yang mendorong Nano sampai jatuh dari atap sekolah. Han pun masuk dan mendekati Yui. Dia merasa sangat senang Yui berhasil menyingkirkan Nano. Tapi Yui berkata itu bukanlah perbuatannya. Dan Yui meminta Han untuk tetap berakting sedih dan untuk menghormati Nano, Yui akan menjadi biarawati. Setelah mendapat kabar dari temannya, Han segera pergi ke rumah sakit. Di sana penggemar Hano mengelilingi Nano yang ternyata masih hidup. Namun dokter menyatakan jika Nano akan lumpuh seumur hidupnya. Dan saat dokter bertanya, adakah yang bersedia merawat Nano seumur hidupnya? Para penggemar Hano mengatakan Han akan merawat Nano karena mereka saling mencintai. Dan Han telah berjanji tak akan pernah meninggalkan Nano selamanya. Yui hanya bisa melihat dari luar saat Han tertegun dan tak mampu berbuat apa-apa. Kini Han dan Nano benar-benar akan bersama selamanya. Dan film pun selesai. Well, to be honest, ini episode Girl From Nowhere yang paling aneh menurutku. Pertama, penggambaran penggemar Hano sangat berlebihan. Mereka sampai membuat berbagai aksesoris dan mendekor seluruh sekolah dengan wajah Hano. Lalu mereka menggunakan topeng Hano kemana-mana. Kedua, saat Nano ditandu untuk dibawa ke rumah sakit, seluruh badannya sudah dibungkus kain layaknya orang yang telah meninggal. Nyatanya, dia masih hidup. Jadi seharusnya saat ditandu tidak perlu ditutup seluruh badan sampai ke wajah. Lalu saat di rumah sakit, tak ada satupun keluarga Nano yang datang. Dan justru banyak sekali penggemar Hano yang ada di ruangan itu. Yang jelas aja nggak akan mungkin diizinin oleh dokter kalau ada di dunia nyata. Tapi ya namanya juga cerita fiksi, kita nikmatin aja sebagai hiburan. Oke, segitu aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you when I see you. Bye.